saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Ayo, siapa yang setia tetap beribadah? Minggu ini, minggu yang tetap spesial loh ya. Karena memang Tuhan menunggu kita untuk datang di hadapannya. Tadi Kak Mary ketemu sama si adik Jojo dan Marvel loh. Mereka adik-adik kecil yang mau melayani Tuhan. Wah seru deh. Terus didampingi sama siapa? Didampingi dengan Kak Elga dan Kak Selin loh. Dan tentu saja Kak Selin akan menyampaikan cerita yang indah buat kita sambil membuat sebuah aktivitas ya. Yang akan kita foto bersama. Oke, tetap beribadah di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati adik-adik. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Kak Elga, adik-adik di rumah itu loh sudah liatin kita kayaknya keasikan deh nyanyinya. Kita sapa dulu ya adik-adik di rumah. Ayo. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Wah, siapa nih yang sudah kangen memuji Tuhan bersama kakak-kakak sekolah minggu? Atau ada yang sudah bosan di rumah aja. Loh, ada yang banyak ya. Kak Selin. Banyak yang bosen ternyata. Gimana ya caranya biar gak bosen? Gimana Kak Elga? Kak Elga punya ide. Kita nyanyikan lagu ini aja. Wah. Sambil pakai gerakan. Oh, ide bagus. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Yuk kita mau nyanyi pakai gerakan.
karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Kak Selin, kita lo sudah memuji Tuhan, Iya memang. tapi kita belum berdoa. Oh iya, waduh. Yuk adik-adik kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini masih boleh bersekolah minggu. Tuhan, kami masih mau memuji Tuhan dengan semangat. Tolong Tuhan berkati tubuh kami, berkati mulut kami, berkati yang melihat sekolah minggu online ini Tuhan, untuk memuji Tuhan dengan baik. Dan nantinya kami akan mendengarkan firman Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tunggu Kak Selin, jangan buka mata, jangan buka mata. Oh, oke, Kak oke, Elga oke. punya kejutan. Wih, asik. Ada kejutan apa ya? Tunggu ya. Kak Selina penasaran nih. Jangan buka, jangan Oke. ngintip. Iya. Ayo cepetan dong Kak Elga. Kak Selina sudah nggak sabar ini. Tada! Wow. Kak Elga bawa 2 temannya Kak Elga. Wah, asik. Kali ini kita mau menyanyi bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu. Wah, asik. Tapi Kak Elga, Kak Selina belum kenal sama adik-adik ini. Ayo kenalan. Kenalan ya. Yang ini namanya siapa? Marvel. Oh, namanya Marvel adik-adik. Kemudian yang ini. Siapa ini ya Jojo namanya. Oh, Jojo. Ayo Marvel dan Jojo, kita mau memuji Tuhan sama-sama ya. Tapi Kak Selin, badannya Kak Elga ini lo kaku. Hah, gitu? Kita gerak-gerak yuk, senam-senam gitu. Oh, ayo. Kak Selina punya ide. Oh, gimana kalau kita nyanyi Making Melodies aja Kak Elga? Tapi Kak Elga nggak tahu lagunya. Ajarin ya. Oke, gimana? Adik-adik sudah siap? Oke? Siap. Oke. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kingdoms up. Making melodies in my heart, making
Aduh Kak Selin, Loh, capek. apa ini? Capek. Loh, bukannya tadi Kak Elga mintanya Iya. kita nyanyi sambil nari-nari? Capek tapi. Tapi sebentar lagi kita waktunya firman Tuhan loh Kak Elga. Oh iya ya. Ayo adik-adik, ajak teman-teman yang di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, ayo kita nyanyi firman Tuhan di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yuk adik-adik, habis ini kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk Kak Selina ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat, tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan firman yang akan kami dengar. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 44. Kak Selina ulangi, Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 44. Alkitabnya tetap dibuka ya, nanti kita akan baca beberapa bagian yang penting. Sebelum masuk ke ceritanya, Kak Selina pengen tanya nih adik-adik, adik-adik tahu nggak kenapa sih orang itu bisa ditahan di dalam penjara? Wah, benar adik-adik, karena orang-orang itu berbuat salah atau orang-orang itu tidak taat sama peraturan. Contohnya bisa mencuri uang atau melukai orang lain, bisa juga merugikan orang lain. Wah adik-adik, orang-orang yang melakukan itu bisa ditahan di dalam penjara itu selama 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan sampai seumur hidup loh adik-adik. Dan adik-adik tahu di penjara itu nggak enak, di penjara itu kalau mau tidur ya sempit-sempitan di ruangan yang apa adanya. Kemudian kalau mau makan adik-adik ya makan apa yang ada, apa yang disediakan di sana. Nggak bisa kita pesen GoFood seperti kita-kita yang ada di rumah ini. Kemudian yang paling sedih adik-adik kalau orang-orang itu kangen sama keluarganya, kangen papa, mama, atau anaknya, mereka nggak bisa loh langsung ketemu, tapi mereka ada jadwal sendiri, bisa 1 minggu sekali, bisa sebulan sekali, atau bahkan ada loh yang tidak boleh dijenguk oleh keluarganya. Wah adik-adik, pokoknya nggak enak ya, jangan sampai kita tidak taat aturan. Nah adik-adik, tapi Kak Selina ini pernah dengar cerita, ada orang yang tidak bersalah difitnah adik-adik dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah ceritanya itu ada di dalam Alkitab ini. Ada yang sudah intip-intip Alkitabnya? Wah benar, dia adalah Pak Paulus. Pak Paulus ini orang yang semangat melayani Tuhan. Pak Paulus juga menjalankan misi. Dia memberitakan Injil, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus ke banyak orang. Tapi adik-adik, orang yang berbuat baik seperti itu, ada aja orang yang nggak suka loh sama Pak Paulus. Wah, mereka yang tidak suka sama Pak Paulus, mereka memfitnah Paulus. Mereka mengatakan bahwa Pak Paulus ini memberontak dan tidak taat sama kaisar. Wah, adik-adik sedih ya ketika mereka difitnah seperti itu. Wah, Paulus akhirnya
di penjara. Suatu hari adik-adik, Paulus dan tahanan-tahanan yang lain ini akan dipindahkan ke Italia. Nah, di sana mereka dipindahkannya dengan menggunakan kapal. Mereka berlayar menuju ke Italia. Di kapal itu ada seorang pemimpin adik-adik, yaitu seorang perwira yang namanya Perwira Julius. Pak Perwira Julius ini sangat senang sama Paulus. Dia itu ramah sama Paulus. Nah, kapalnya lanjut berjalan, kemudian sampailah mereka di Sidon. Di sana mereka beristirahat. Masih ingat tadi perwiranya? Perwira itu karena sangat baik dengan Paulus, Paulus diizinkan untuk menemui teman-temannya. Wah, Paulus senang sekali dan teman-temannya pun juga senang. Dan mereka sangat senang sekali. Dia mencukupkan kebutuhannya Paulus. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Mira. Di Mira, adik-adik, Pak Perwira Julius ini melihat ada kapal dari Alexandria. Kapal ini akan menuju ke Italia. Akhirnya Pak Perwira memerintahkan mereka untuk pindah ke kapal Alexandria itu. Wah, adik-adik tahu nggak berapa orang yang ada di kapal itu? Wah, banyak adik-adik, ada 276 orang. Wah, adik-adik bayangkan, pasti di sana sempit-sempitan ya. Wah, akhirnya setelah mereka masuk ke kapal itu, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi, kok setelah berlayar beberapa lama, kok tetap di sini aja ya? Kok kapalnya berlayarnya sangat lambat sekali? Wah, kenapa ya ini? Akhirnya karena cuacanya kurang baik juga, mereka menyusuri tepi pantai dan menuju ke Pelabuhan Indah yang ada di sana. Nah, karena cuacanya tadi yang agak kurang bagus adik-adik, Paulus ini menasihati mereka. Yuk kita lihat ayat yang ke-10. Kak Selina bacakan. Paulus menasihati, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi bagi nyawa kita. Wah, Paulus sudah menyatakan bahwa ini tuh kayaknya berbahaya untuk melanjutkan perjalanan. Tapi karena sebentar lagi musim dingin adik-adik, di pelabuhan itu tidak aman untuk ditinggali. Ya, akhirnya Pak Perwira lebih setuju untuk melanjutkan perjalanan karena di pelabuhan itu tidak cocok untuk ditinggali. Tapi adik-adik, tiba-tiba di tengah perjalanan ada badai sangat besar. Mereka panik adik-adik, aduh gimana ya ini? Waduh, gimana kita bisa tenggelam ini? Wah, ternyata adik-adik mereka punya ide. Oh, gimana kalau kita buang alat-alat yang tidak diperlukan? Wah, mereka langsung membuang alat ke laut. Waduh, adik-adik, saking paniknya, mereka itu sangat ketakutan di dalam kapal. Dan badainya itu berlalu tidak hanya 1 hari saja, tapi berhari-hari. Dan di saat itu Paulus berkata, andai kalian menuruti apa kataku yang kemarin itu, harusnya kita nggak akan ada di situasi sulit seperti ini, di tengah badai seperti ini. Aduh adik-adik, Kak Selina jadi ingat dulu itu Kak Selina juga pernah loh Kak nurut sama papa mamanya Kak Selina. Dulu waktu sepantaran adik-adik umurnya ya sekitaran adik-adik gitu, Kak Selina itu suka makan permen, suka banget. Kak Selina simpen permennya di tas, di celengan, di kantong baju, di bawah bantal, di lemari. Wah, pokoknya semuanya ada permennya Kak Selina. Dan Kak Selina itu saking sukanya makan permen, malam-malam Kak Selina sembunyi-sembunyi makan permen. Tapi ya karena sembunyi-sembunyinya kurang bagus gitu, mama papanya Kak Selina tahu kalau Kak Selina makan permen malam-malam. Ya akhirnya besoknya Kak Selina dinasihati, nak kalau makan permen kumur-kumur yang banyak, terus minum air putih juga harus banyak. Kemudian jangan lupa kalau malam itu juga sikat gigi, kalau enggak nanti giginya bolong loh, sakit loh. Tapi ya karena Kak Selina suka sama permen, ya udah deh,
nasihatnya mama papanya Kak Selina yang masuk kuping kanan, mantul keluar nggak tahu kemana. Kak Selina nggak peduli. Wah, adik-adik, kemudian tiba-tiba cenut-cenut, aduh, cekit-cekit. Waduh, kenapa ya? Iya, giginya Kak Selina sakit, giginya Kak Selina bolong. Wah, di situ Kak Selina langsung menyesal. Andai Kak Selina nurut sama apa yang dikatakan oleh papa dan mamanya Kak Selina, pasti giginya Kak Selina nggak akan sakit. Sama ya adik-adik, seperti orang-orang yang ada di kapal itu nggak mau dengar apa yang dikatakan Paulus. Nah, setelah itu Paulus menasihati mereka adik-adik. Yuk kita buka di ayat yang ke-23 dan ke-24. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau akan harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Wah, setelah Paulus menyampaikan berita dari malaikat itu, Paulus langsung bilang begini adik-adik, tapi kalau mau selamat, kita harus menepi di tepi pantai dan menjadi selamat. Wah, adik-adik, apakah orang-orang itu mendengarkan apa yang dikatakan malaikat ini ya? Wah, malaikat ini menyatakan bahwa kita semua akan selamat yang ada di kapal itu. Kemudian 2 minggu menanti, badainya itu nggak kunjung berhenti adik-adik. Wah, kapalnya diombang-ambingkan badai. Mereka yang ada di kapal itu nggak bisa makan. Aduh, lapar, tapi perutnya mual sekali. Kemudian adik-adik, karena tidak bisa makan, mereka jadi kurang energi adik-adik. Mereka bingung, mereka membetulkan layar, tapi apa yang dikerjakan juga tidak berhasil. Paulus akhirnya menasehati mereka lagi. Coba ya, kita lihat di ayat ke-33 dan ke-34. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Wah, adik-adik, ternyata orang-orang yang ada di kapal itu nurut loh adik-adik. Orang-orang itu yang awalnya tidak mau makan karena nggak enak perutnya, mereka jadi mau makan. Apa sih yang tadi dikatakan Paulus supaya mereka itu jadi mau makan? Yuk kita baca lagi ya. Jawabannya itu ada di ayat ke-34. Nah, Kak Selina bacakan ya. "Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Wah, adik-adik, itu loh tadi yang dikatakan Paulus, bahwa Tuhan janji kalau tidak ada seorang pun yang akan kehilangan sehelai pun dari rambutnya, tidak akan mati karena badai ini. Wah, adik-adik, Tuhan janji Allah akan memelihara 276 orang itu. Wah, adik-adik, setelah itu orang-orang itu yang ada di kapal, mereka belajar beriman kepada Tuhan. Mereka belajar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara mereka meskipun di tengah badai adik-adik. Kemudian Paulus mulai membagi-bagikan roti, memecah-mecahkannya, dan orang-orang itu makan. Setelah makan, orang-orang itu kemudian membuang muatan gandum sisa yang ada di kapal itu. Ya, tujuannya untuk meringankan kapal adik-adik, supaya kapalnya itu bisa mudah dikendalikan gitu adik-adik. Nah, setelah itu, wah,
ternyata ada pantai di sebelah sana, ada daratan di sebelah sana. Orang-orang yang ada di kapal itu bersorak-sorak, wah di sana ada pantai, ayo kita menepi ke sana. Wah, tapi adik-adik mereka membuka layar dan Loh, kenapa Kak Selina? Wah, kapalnya ternyata hancur, kapalnya karam adik-adik. Waduh, prajurit-prajurit yang ada di dalam kapal itu bingung. Aduh, gimana ini? Gimana ya? Tahanan ini kan bisa kabur nanti kalau mereka melepaskan diri begitu saja. Wah, akhirnya masih ingat gak perwira yang baik sama Paulus? Nah, perwira itu ngomong begini adik-adik. Nanti yang bisa berenang, berenang dulu ya. Kemudian yang tidak bisa berenang bisa menggunakan serpian kapal atau potongan kapal. Nah, akhirnya Paulus dan tahanan yang lainnya selamat. Waduh adik-adik, Kak Selina lega, adik-adik pasti juga lega. Mereka semua selamat. Tidak ada seorang pun yang mati karena badai itu. Berarti Tuhan memelihara, Tuhan menepati janjinya. Nah, adik-adik, orang-orang yang ada di kapal itu mungkin bisa jadi seperti kita ya adik-adik. Mungkin kita menghadapi situasi yang sulit. Seperti yang kita lihat di sini. Kita berada di masa-masa pandemi. Kita sulit untuk percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita. Tapi kita mau belajar ya adik-adik seperti orang yang ada di kapal. Misalnya adik-adik, bisa jadi karena pandemi ini, papa dan mama itu kehilangan pekerjaan. Kemudian untuk makan saja bingung. Waduh, gimana ya? Besok makan apa ya? Atau mau bayar uang sekolah. Aduh, gimana ya bulan depan uang sekolahnya? Aduh, gimana ya? Mungkin ada kekhawatiran yang seperti itu adik-adik. Tapi Kak Selina mau ingatkan, kita perlu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti memelihara kita. Dan adik-adik, misalnya karena kehilangan pekerjaan tadi ya, papa dan mama mungkin harus pindah kota. Papa dan mama karena tidak ada pekerjaan di Malang, mereka harus pindah kota, misalnya ke Surabaya atau ke kota yang lain. Nah, adik-adik, Kak Selina juga mau ajak lagi adik-adik untuk tetap percaya bahwa Tuhan memelihara kita semua, meskipun tidak ada di kota Malang, meskipun di kota yang lain. Wah, adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap percaya. Mungkin juga ada adik-adik yang melihat papa dan mama sering bertengkar. Kemudian adik-adik rasanya, aduh takut, khawatir. Adik-adik boleh tetap percaya ya, kalau Tuhan itu pasti memelihara adik-adik dan keluarga. Adik-adik boleh berdoa, mendoakan keluarga adik-adik. Dan adik-adik, yang paling penting kita mau belajar untuk percaya kepada Allah, karena Allah akan memelihara kita. Nah, sekarang kita mau berterima kasih dulu sama Tuhan. Kita mau berdoa karena Tuhan sudah memelihara sedemikian rupa supaya kita masih ada saat ini. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh memampukan kami untuk percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memelihara kami, memelihara keluarga kami, teman-teman kami, dan banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita hafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalannya dari 1 Petrus 5 ayat 7. Kak Selina ulangi, 1 Petrus 5 ayat 7. Kak Selina bacakan dulu ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah adik-adik, ayat hafalan ini ada gerakannya loh. Coba ya, kita sama-sama mau bergerak nih. 1 Petrus 5 ayat 7. Bisa ya adik-adik? 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia
yang memelihara kamu. Bisa ya adik-adik? Oke, sekali lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Wah, hebat adik-adik. Ketika kita menghafalkan ayat ini, ingat terus ya, kita itu tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang selalu memelihara kita. Nah, Kak Elga, kita sudah dengerin firman Tuhan nih. Iya ya, Tuhan tetap menyertai kita walau kita di rumah aja. Iya, adik-adik, kita harus tetap percaya ya, bahwa Tuhan memelihara kita. Nah, adik-adik, ambil celengannya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita pujikan, terhebat, terdahsyat. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, kau ada dalam pimpin langkahku. Pakai hidupku untuk menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, kau ada untuk mimpin langkahku. Pakai hidupku untuk menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Selamanya. Adik-adik, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya untuk persembahan kita. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih. Kami masih boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Tolong Tuhan pakai persembahan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, jadi sekarang kita mau buat aktivitas ya. Sudah siap bahan-bahannya? Yuk kita mulai. Nah, adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang kita perlukan untuk aktivitas hari ini. Yang pertama, kita butuh kertas yang agak tebal. Kalau ada warna biru lebih bagus. Kemudian kertas warna oranye atau adik-adik boleh terserah ini mau warna apa. Kemudian ada kertas yang berwarna kuning atau coklat. Kemudian ada yang berwarna hitam. Ada gunting, lem, dan ballpoint atau alat tulis yang lain. Langkah yang pertama, kertas yang tebal tadi kita bagi dua. Seperti ini dilipat ya.
Setelah dilipat seperti ini, kita gunting ikut dengan garis lipatannya. Nah, begini ya. Yang satu kita simpan, yang satu kita potong jadi 3 bagian. Jadi memanjang begini ya adik-adik ya. Begini. Ini kalau tidak simetris tidak apa-apa ya adik-adik. Kalau nggak sama ukurannya nggak apa-apa. Jadi begini. Yang satu dibagi 2. Nah, kita jadi punya 1, 2, 3, 4 yang sudah dipotong. Sekarang kita mau buat ombak. Nah, yang pertama, yang kecil dulu Kak Selina. Kak Selina mau rangkap supaya bisa langsung dapat 2 ombak. Ini adik-adik dibuat melengkung-melengkung. Begini. Nah, jadi 2 ombak. Kemudian yang 2 ini juga begitu ya adik-adik. Nah, dipotong. Nah, begini. Jadi sekarang kita punya 4 ombak. Nah, setelah jadi ombaknya, kita mau lipat ya adik-adik. Ombak yang ini kita lipat begini. Nah, jadi nanti begini ya hasilnya. Yang lain juga. Ini dilipat. Kemudian satu lagi yang panjang dilipat juga. Yang terakhir juga dilipat seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, kita simpan dulu ya. Adik-adik, sekarang kita mau buat pulau. Kita gambar dulu persegi panjang seperti ini. Nah, di bagian pojok kertas lipatnya. Adik-adik boleh pakai warna kuning atau coklat ya tadi. Nah, sekarang kita bikin pulaunya. Nah, begini. Kemudian digunting ya adik-adik. Kak Selina sudah siapkan nih di rumah pulaunya. Nah, jadi begini. Tadi yang ada garisnya itu adik-adik, itu ditekuk ke belakang ya. Ditekuk seperti ini. Nah, jadi deh pulaunya. Kemudian kita simpan dulu. Sekarang kita mau buat kapal adik-adik. Yang pertama dilakukan melipat ini menjadi segitiga. Setelah dilipat, disetrika adik-adik. Kemudian dibuka, kita lipat lagi segitiga lagi. Begini. Terus disetrika lagi. Setelah itu dibuka. Kan ini bagian yang masuk ya adik-adik. Kita balik. Kemudian gini. Dilipat menjadi persegi gini ya. Dilipat menjadi 2. Nah, setrika lagi adik-adik. Sudah terbuka. Kemudian bagian ujung yang ini ditekuk ke tengah. Nah, yang bagian sini juga ditekuk ke tengah. Nah, dilipat begini. Setelah jadi, ini dilipat menjadi 2. Nah, sudah ya. Kemudian yang dilakukan ujung yang ini kita mau lipat ke sana. Ini ujung yang ini juga kita lipat ke sana juga. Gini ya. Nah, setelah selesai dibuka. Yang bagian ini kita mau buka begini. Nah, buka begini lalu dilipat yang bagian ini dan ini. Nah, jadinya begini. Yang satunya juga yang ini dibuka dulu. Kemudian dilipat seperti yang sebelah sini. Nah, yang ini dilipat, yang bagian bawah juga dilipat.
Nah, sudah mulai jadi nih adik-adik kapalnya. Setelah itu, salah satunya itu ditekuk ke bawah. Atau ditekuk begini ya. Setelah itu ke atas. Nah, begini. Nah, adik-adik lihat di sini ada lubang kan ya. Nah, bagian yang ini dimasukkan ke lubangnya. Begini. Wah, sudah hampir jadi nih. Setelah itu, kita tekuk bagian yang ini ke tengah sini. Nah, jadi deh kapalnya. Disimpan dulu ya adik-adik. Sekarang siapkan kertas hitamnya. Kita mau gunting segini adik-adik. Sedikit aja. Begini. Kemudian kita lipat-lipat seperti mau membuat kipas. Kira-kira ini 1,5 cm atau 2 cm. Ditekuk, tekuk, tekuk, dilipat gini. Nah, begini ya. Setelah dilipat seperti ini, kita mau gambar orang-orangan. Nah, pertama ada kepalanya, kemudian ada bagian badannya, begini. Nah, adik-adik ini langsung digunting ya, semuanya yang dilipat ini. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Kak Selina sudah buat nih di rumah. Coba lihat ya. Nah, ini dia hasilnya, jadilah orang-orangan. Nah, sekarang siapkan orang-orangan yang tadi dan kapalnya adik-adik. Kita mau isi kapalnya dengan orang. Yang pertama dilakukan, kita lem bagian bawahnya. Nah, begini. Dilem bagian bawahnya, begini. Kemudian ditempel di dalamnya sini adik-adik. Ini dibuka perahunya, ditaruh dulu orangnya, kemudian dipenyet seperti ini, gitu. Lakukan untuk yang lainnya juga. Jadi ini nanti ada banyak orangnya. Nah, begini. Nah, gitu. Nah, ini orang-orangannya sudah Kak Selina tempel. Kemudian di bagian kapalnya kita tuliskan ayat hafalan yang tadi. Kak Selina bacakan lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kak Selina tulis alamat ayat hafalannya. 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, tadi yang sudah dikerjakan ombaknya, pantainya, kemudian ini kapalnya, dan kertas yang agak tebal tadi, kita mau lem di sini. Yang pertama kapalnya dulu. Nah, bagian yang ini tadi yang ditekuk ke belakang itu dilem adik-adik. Nah, dilem seperti ini dan ditempelkan. Setelah itu, setelah ditempel seperti ini, ombaknya juga ditempelkan. Bagian yang sudah dilipat tadi, dilem, dan ditempelkan. Kak Selina mau tempelkan di bagian belakang. Yang ini juga Kak Selina mau tempelkan di bagian belakang. Gini. Kemudian yang kecil-kecil Kak Selina taruh di bagian depan sini. Dilem juga. Sekarang pulaunya. Pulaunya dilem seperti ini. Yang bagian persegi panjang tadi. Kemudian ditempel di sebelah, terserah adik-adik sih mau di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, setelah itu adik-adik jangan lupa buat yang ini. Nah, Kak Selina bikin potongan kertas hitamnya memanjang begini. Dan menuliskan kata Allah memelihara. Nah, yang ini bagian bawahnya dilem dulu.
bagian atasnya juga dilem. Bagian atas nanti ditempelkan yang ini, Allah memelihara. Kemudian yang bagian bawah akan ditempelkan di pulau yang ini. Jadi deh. Nah, ini dia hasilnya. Wah, gimana punyanya adik-adik? Ayo, kirim fotonya ke guru sekolah minggu. Adik-adik juga foto ya sama hasil karyanya. Nah, adik-adik, ketika kita melihat ini, kita mau ingat terus ya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita. Nah, adik-adik, kita sudah saatnya berpisah di sini. Sampai jumpa minggu depan.